Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channelnya Mas Bara. Setelah beberapa minggu atau beberapa bulan ke belakang tidak mengupload video, dan alhamdulillah sekarang bisa lagi membuat konten dengan motor Vespa. Kalau sekarang motovlognya ya ditemani dengan si Vespa, dan mau memberikan tips bagaimana supaya tidak mengantri ketika di SPBU. Nanti mudah-mudahan tutorialnya berhasil. Nanti di depan ada pom bensin, tadi kan lihat ngantri itu di sana. Jadi mudah-mudahan di depan saya akan memberikan tips untuk tidak mengantri ya. Jadi beberapa bulan kemarin atau beberapa minggu kemarin tuh disibukkan dengan utak-atik motor si Vespa ini. Ya biasalah, namanya motor tua itu ada aja permasalahannya gitu. Dan alhamdulillah sekarang jadi sedikit-sedikit lebih tahu lah tentang motor Vespa, karena baru 2 bulan tuh punya motor Vespa ini, dan harganya ya lumayan lah, standar harga murah seperti biasa harga teman. Ya kita lihat ya tutorial supaya tidak mengantri di SPBU atau pom bensin. Mudah-mudahan berhasil ya. Set. Tuh kan gak mengantri. Yap. Rp15.000 teh pertama. Hatur nuhun. Benar kan tidak mengantri seperti biasa kalau para skuteris atau ya motor 2 tak tuh harus ada ritualnya. Sesudah mengisi bensin adalah mengisi mana ya itunya. Sebentar, buka helm dulu. Mengisi oli samping atau oli ya 1 liter. Lah, sudah cukup. Jadi begitu guys. Olinya pakai oli Motul ya, tergantung budget dan selera juga sih guys. Kalau masalah oli samping atau oli campurnya bebas-bebas aja lah, tergantung selera dan mood teman-teman, juga budget ya. Bisa apa aja, bebas. Yang penting mau oli samping. Kalau teman-teman juga banyak yang pakai oli mesin juga, tapi ya kalau saya sih merekomendasikannya oli samping lah, karena ya udah khusus dari pabriknya untuk motor 2 tak dan pelumas piston atau seher gitu ya. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Jadi begitu guys, tips agar tidak mengantri di SPBU seperti teman-teman tadi lihat. Langsung, walaupun ditanya, aduh mas di sini pertama
Ya iyalah, maka kesini juga mau beli Pertamax karena itu jalur khusus Pertamax gitu ya. Mungkin jarang sih kalau di sini mah Vespa pakai Pertamax, ya kebanyakan pakai Pertalite, tapi kan ini memburu waktu. Jadi ya jalur khusus lah Pertamax, tidak apa-apa lah. Ya tergantung ke situasi dan kondisi juga teman-teman, mau pakai Pertalite silahkan, mau pakai Pertamax silahkan, mau Pertamax turbo juga silahkan, tidak apa-apa lah. Karena sekarang lagi banyak gosip-gosip yang beredar bahwa Pertalite itu ronnya di bawah gitu, di bawah rata-rata Pertalite normal. Jadi ya aku ambil yang aman aja lah, yang udah motor tua gitu ya, pakai yang bahan bakar yang ya cukup lah. Pertamax tidak apa-apa karena jaraknya juga dekat, jadi tidak terlalu memakan biaya, cukup 1 liter 2 liter udah oke. Gitu ya. Ya kita lanjut tentang ngobrolin. Saya jadi pengen ketawa tadi tutorial atau tips tidak mengantri di SPBU atau pom bensin. Ya seperti itu, kita beli Pertamax atau Pertamax turbo insya Allah dijamin lah tidak mengantri seperti di Pertalite gitu. Karena ya kalau pagi-pagi waktunya orang kerja pasti banyak yang mengantri gitu ya. Jadi pakai Pertamax atau Pertamax turbo itu solusi. Solusi untuk tidak mengantri gitu maksudnya. Oke, kita lanjut ngobrolin si Vespa ini. Vespa ini dibeli 1 bulan atau 2 bulan yang lalu lah, dengan kondisi ya mati total kalau handphone malah. Nah goler gitu cek bahasa Sunda mah. Jadi motornya itu ngejugru gitu aja gitu ya, udah karat, udah ya namanya udah 2 tahun nggak dipakai sama yang punya. Terus tiba-tiba teman kepepet uang, saya ambil, baru ngasih duit 3 juta gitu. Ya udah, sisanya mana nantilah, paling juga 4 juta 5 juta ya. Jadi ya kurang lebih motor ini beli sekitaran harga 4 sampai 5 jutaan lah. Tuh dalam keadaan ya, tapi cukup sih, cat lumayan lah, ada nggak buluk-buluk amat gitu. Ya masih oke lah gitu untuk harga segitu. Karena untuk harga yang normal tuh, normal standaran, kondisi klimis, dilihat-lihat di marketplace tuh harganya 12 sampai 17 juta. Vespa super itu ya, ada yang ngejualnya 13, 14, 15 ya, tergantung kondisi motor dan yang penjualnya juga sih. Tuh yang jelas mah ada suratnya, udah aku mau ambil lah itu. Yang penting mah ada BPKB nya aman gitu, dan crankcase kanannya masih coret, oke lah. Walaupun gak ngerti-ngerti amat tentang Vespa, tapi sedikit banyaknya sekarang belajar dan ya sharing ke teman-teman yang skuteris gitu ya, sambil nanya-nanya penyakitnya apa. Jadi awal mulanya tuh itu langsung turun mesin, makanya 1 bulan kemarin tuh sibuk dengan ya kondisi mesin motor Vespa ini. Itu udah turun mesin, udah diganti kelahar apanya sih namanya ya, yang krek as tuh, kelahar krek as, terus boringnya diganti karena udah overbos ya, cari-carilah kayak gitu-gitu. Ya namanya suka lah ya dilakuin, yang penting ada rezekinya gitu. Tinggal ini batok lampunya tuh masih gini, masih burik, dan ini bekas ada alasan, jadi dirasanya kurang aman sih kata teman-teman bengkel. Ini bang harus carilah buat cadangan, karena ya namanya buat udah dilas-lasan tuh suka gak aman, suka patah lagi gitu bilangnya. Tapi karena dipakainya gak jauh-jauh amat gitu, jadi ya oke, masih dipakai karena budgetnya juga belum ada gitu. Setelah semua beres, kalau kaki-kaki apa beres semuanya, ya paling dicat lah, dan harganya lumayan, jadi ya ditunda dulu lah untuk mengecat motor ini gitu. Yang penting mah tuh bisa lepas tangan, ye. Ya kata orang sih kalau udah bisa lepas tangan oke lah. Karena kemarin di press
forknya itu namanya, kalau di motor Jepang mah segitiganya mungkin ya. Jadi forknya di press ya, as ayunnya diganti ya, kaki-kakinya yang depan lah diganti, shockbreaker itu ya alhamdulillah, tinggal stangnya doang, sok rada gugur-guguran gitu. Namun ya kalau dinyalain suka ada bunyi getar-getar gitu, tapi ya segini mah udah lumayan lah tuh ya teman-teman, udah cukup rada stabil lah gitu. Ya. Jadi begitulah kemana selama beberapa minggu atau beberapa bulan ke belakang tidak bikin konten, ya sibuk ngurus motor tapi nggak dikontenin motornya gitu, karena kan di bengkel, terus waktunya juga ya mepet-mepet gitu, jadi nggak dikontenin gitu. Tapi kalau nanti mah lihat teman-teman yang lain suka ngontenin di bengkel, nantilah coba. Tapi kalau ke bengkel berarti kan motornya mogok, tapi jangan mogok ya. Nanti kalau di servis-servis kecil-kecilan gitu sih. Baru pegang Vespanya 1 bulan, jadi belum ada pengalaman yang wow gitu. Paling ya bensin banjir standar lah gitu, busi hitam, terus supuyernya nggak pas, terus ternyata ini pakai punya Sprint, jadi si spuyer bensinnya harus yang nutup, yang kayak gitu-gitulah. Yang penting motornya cek gur ya, 2 kali selah 3 kali selah gur gitu, nyala gitu, itu aman lah. Udah 1 minggu lah setelah turun mesin, udah 2 minggu sih kayaknya, udah aman sih kayaknya mah ya. Kalau mesin mah tinggal ya setang yang kayak gitu-gitulah, batok lampu, shockbreaker belakang, paling ya berobat jalan aja lah. Yang penting motornya bisa dipakai, gak diliatin doang, karena ini motor harian diperuntukannya gitu. Jadi gitu, kalau saya mau punya motor pasti tiap hari dipakai sampai edan motornya. Kalau motornya udah lolos uji baru disimpan di rumah, terus beli lagi motornya gitulah. Kalau ada rezeki, amin. Doain aja teman-teman supaya aku banyak rezeki biar banyak beli motor ya, dan bisa sharing ke teman-teman gitu. Paling gitu dulu lah. Makasih buat semuanya yang masih dukung channelnya Mas Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.